Hai, ketemu lagi dengan saya Nini Hecha. Kalian para anak muda yang masih galau untuk menentukan calon pasangan hidupnya, mungkin saat ini sedang dalam kebimbangan antara lanjut atau tidak. Nah, berikut ini saya ingin sharing beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih calon pasangan hidup. Ingat, menikah harapannya untuk seumur hidup kan? Jadi semoga juga akan menua bersama dengan orang yang tepat. Ini saya rangkum dari beberapa sumber termasuk dari pengalaman beberapa teman. Jadi jika orang yang sedang dekat denganmu memiliki sifat atau kondisi sebagai berikut, perlu kamu pertimbangkan lagi deh, daripada nanti kamu akan hidup dengan toxic people selamanya. Yang pertama, pernah melakukan kekerasan pada masa pacaran. KDP atau kekerasan dalam pacaran bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis. Contoh kekerasan fisik banyak lah ya, misalnya ditampar, dipukul, ada. Lalu kekerasan verbal, itu kata-kata yang menyakitkan pastinya. Bisa makian atau panggilan dengan nama yang melecehkan, atau apalah yang pasti bukan panggilan sayang ya. Kemudian kekerasan seksual. Ini jelas pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang mendekati aktivitas seksual maupun sudah berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Kemudian kekerasan psikis. Ini banyak juga bentuknya. Salah satunya misal intimidasi ataupun sikap-sikap yang dia lakukan yang membuatmu jadi tertekan atau bahkan jadi stres. Misalnya janji yang tidak pernah ditepati atau meremehkanmu dan banyak lagi. Itu tentang perilaku-perilaku kekerasan dalam pacaran. Yang kedua, sudah menduakanmu pada masa pacaran. Nah, ini sesuatu yang menurutku memang sangat susah untuk diubah. Mendua atau selingkuh merupakan sifat yang sulit hilang. Karena selingkuh sepertinya sudah menjadi candu. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup dengan satu orang, maka perlu diwaspadai jika masih dalam masa pacaran saja sudah mendua. Apakah mau nanti kamu diduakan juga setelah menikah? Yang ketiga, dia tidak cukup percaya diri atau tidak bangga padamu. Mungkin memang kalian jadian, tetapi kok dia masih tidak suka ya kalau jalan berdua denganmu di tempat umum. Kok sepertinya dia menganggap kamu masih kurang sesuai standar dia, sehingga dia tidak cukup percaya diri untuk membawamu ke dalam pertemanannya atau ke keluarganya. Jangan-jangan dia masih berharap untuk mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Kalau akhirnya nanti sampai menikah pun, dia akan berpotensi untuk mencari lagi yang menurut dia lebih sesuai dengan harapannya. Yang keempat, dia dalam posisi di titik terendahnya. Dalam hal ini bisa saja pernyataan saya nanti akan menjadi pro dan kontra. Tapi gini, mungkin kamu mengenalnya ketika dia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Misalnya sedang baru saja berpisah dengan pasangan sebelumnya, atau sedang tidak bekerja, atau sedang menganggur gitu, jobless. Ya, maaf ya, ini berbeda dengan kalimat yang so sweet gitu. Kita bangun bersama dari nol ya. Beda, ini beda. Kalau dari nol, itu keduanya sedang sama-sama berjuang dengan posisi yang sama. Kalau ini dia sedang terpuruk, lalu kamu datang untuk menemani dia, menghiburnya, lalu bahkan mungkin sampai menguatkan dan mensupport sampai berdaya. Sedangkan kamu sendiri sudah dalam kondisi yang lebih dulu settle. Nah, dari pengalaman beberapa orang, ketika nanti sampai jenjang pernikahan, dari sekian orang yang saya kenal akhirnya bubar. Karena apa? Dia yang dulu kamu support dari nol atau minus bahkan, seakan-akan mau sama kamu karena memang waktu itu
baginya tidak ada pilihan lain. Mungkin memang hanya kamu waktu itu yang peduli dengannya dan dapat membuat dia bangkit. Tapi setelah dia berdaya, dia akan merasa sudah lebih pantas untuk mencari yang lebih baik menurutnya. Ya, mungkin tidak semuanya, tapi yang saya sampaikan ini berbasis pengalaman orang-orang yang saya kenal dengan baik. Jadi, kamu menemani dari nol, tetapi ketika dia sudah bisa berlari, nanti dia akan mengejar yang lain. Nah, seperti itulah. Yang kelima, tidak cukup baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Apapun agamanya maupun kepercayaannya, menurutku ini hal yang sangat mendasar. Misalnya dalam Islam, pasti seorang perempuan mengharapkan akan mendapatkan seorang imam untuk rumah tangganya nanti. Begitu juga dalam agama lain. Orang yang agama atau kepercayaannya bagus, minimal dia punya rasa takut kepada Sang Pencipta. Itu yang selanjutnya akan menjadi pengendali dalam sikap-sikapnya. Jadi, ketika masih pacaran saja sudah melakukan kekerasan atau sudah mendua, percaya deh, gak akan berlaku yang namanya akan berubah kalau sudah menikah. Jika berubah jadi baik setelah menikah, mungkin benar-benar orang terpilih yang mendapat hidayah. Oke, itu beberapa hal. Tentu ada hal-hal lain yang masih bisa menjadi tambahan bahan pertimbangan. Semoga nantinya yang kalian pilih menjadi pasangan hidup adalah seseorang yang akan bersama-sama saling menjaga dan yang akan menua bersama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk sharing dan berbagi motivasi. Salam dari Nini Hecha.